Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, kita akan coba cek untuk energi dia malam ini. Apakah yang dia rasakan? Apakah yang dia pikirkan? Apakah yang ingin diungkapkan kepada kamu? Kita akan coba cek. Tapi ingat ya buat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan sapa kartunya untuk energi dia malam ini. Apakah yang dia rasakan? Apakah yang dia pikirkan? Dan apakah yang ingin dia ungkapkan kepada kamu? Kita akan coba cek. Dan ingat, ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, ada the storm. Nah, sepertinya akan ada badai ya terhadap hubungan kamu dengan dia. Atau di sini ada sebuah tantangan yang harus kamu dan dia lewati. Jadi malam ini dia mikir bahwasanya hubungan dia sama kamu itu mungkin lagi di ujung tanduk. Ya, mungkinkah dengan banyaknya perbedaan atau banyak sesuatu hal yang disembunyikan, ya. Atau di sini kamu yang LDRan. Jadi seolah-olah kalau LDRan ini kan sulit ya, berat banget gitu ya, berat untuk menjalankan. Ya, terkadang adanya ketidakpercayaan, tidak adanya saling pengertian, saling memahami gitu ya. Nah, di situ mungkin membuat kamu dengan dia kayak berat banget. Mungkin ini juga berkata ada storm ya, yang benar-benar menjadi sebuah apa ya kayak benteng gitu ya, tembok besar yang menghalangi hubungan kamu dengan dia ya. Tetapi jika kamu bisa melewati itu semua, semoga aja antara kamu dengan dia itu bisa akan bahagia. Oke? Nah, jadi mungkin saja beberapa dari kamu ada yang memang lagi baik-baik saja, ada masalah ya yang kamu dan dia hadapi. Nah, di sini yang kamu anggap bahwasanya ini masalah sepertinya akan bisa menghancurkan hubungan kita. Ya, mungkin. Tapi semoga aku harap ya ke depannya kamu dengan dia bisa menyelesaikannya. Kita akan coba lihat bagaimana kartu selanjutnya ya yang terbaca. Ya, namanya saja hubungan cinta itu tidak selamanya baik-baik ya. Terkadang banyak lika-likunya, terkadang itu juga sebagai bumbu-bumbunya ya. Saat kita berantem, nah setelah berantem itu kayak makin mesra gitu ya. Coba siapa yang ngerasain hal seperti itu? Mungkin ada yang berantem beberapa hari ini berkonflik, nggak teguran, kayak ada yang cemburuan begitu ya. Nah, tetapi setelah itu ya mungkin ya makin mesra, makin kayak cinta itu makin tumbuh gitu loh. Ya kebanyakan seperti itu. Oke. Nah, di sini ada di sini. Ya, jika kamu dengan dia itu LDRan, bisa jadi dia ingin datang ke hadapan kamu untuk bisa menyelesaikan masalah yang kamu dengan dia hadapi saat ini atau mencari solusi. Ya, mungkin saja seseorang ini malam ini punya pikiran ya untuk datang bertemu dengan kamu ya. Gimana sih apa yang harus kita selesaikan gitu. Mungkin saja antara kamu dengan dia itu ada hubungan yang seperti kayak ngambang. Apalagi di sini, di antara salah satu di antara kamu itu sudah berkorban. Berkorban mungkin dari segi finansial, mungkin dari segi waktu ya. Apalagi nih yang kenalan di sosial media ya. Itu kan banyak tuh kenalan dari YouTube lah, kenalan dari Facebook, IG, TikTok dan lain sebagainya gitu ya, atau dari aplikasi. Nah, di situ ternyata banyak yang memanfaatkan ya hubungan antara kamu dengan dia. Mungkin bisa saja dia ya, dia memanfaatkan kamu mungkin dengan ceritanya begini begitu, akhirnya muncullah bercerita tentang uang. Ya, kamu bisa nggak minjamin aku uang segini, aku butuh modal, aku butuh ini gitu ya. Nah, kamu harus yakin
Jangan kamu tergoda dengan rayuan dia, apalagi dia laki-laki ya, yang mencoba untuk merayu kamu dan ujung-ujungnya ya duit gitu loh. Nah, kalau itu terjadi sebaiknya yakinlah dia bukan yang terbaik buat kamu dan dia itu hanyalah memanfaatkan kamu, apalagi di antara kamu dengan dia belum bertemu gitu ya. Hanya bertemu di sosial media, mungkin adalah pici-pici gitu ya, terus calling-calling yang gimana gitu. Nah, jadi kamu harus benar-benar kayak bisa nih. Jadi, ya aku pengen ketemu kamu nih, aku pengen buktiin kamu nyata atau enggak sih, atau kamu robot begitu ya. Nah, jadi itu yang ada berupa dari kamu ataupun dia kayak pengen nih bertemu. Karena udah nggak jelas nih hubungannya. Ya, ada. Tapi ada juga sih yang udah kenal, terus mungkin dia pergi, bekerja di luar negeri, tapi ngerasa hati itu kayak bertanya-tanya, "Kenapa sih kamu itu kok belakangan ini berubah? Kok tidak ada menjawab telepon aku? Kok kita tidak ada komunikasi lagi? Apakah yang terjadi?" Nah, mungkin saja dia ingin datang kepada kamu. Malam ini itu kepikiran banget untuk datang bertemu dengan kamu karena mungkin dihubungi nggak ada jawaban gitu ya. Di WhatsApp juga nggak dibalas atau nggak dibaca. Jadi ada rasa khawatir atau ada rasa kayak takut gitu ya. "Kamu kenapa sih?" Gitu. Nah, ada yang seperti itu ya. Oke. Nah, ada juga sih ada di cross, ada seseorang yang dia ragu, "Kalau aku datang, ya kalau kamu ada, kalau nggak ada, ya aku kecewa," gitu. Nah, dia mencoba mencari tahu dulu nih, stalking kamu dulu dia. Mungkin, dia mantau kamu dulu, mungkin bertanya kepada teman-teman kamu, "Kamu di mana sekarang? Kamu sedang apa sekarang? Kabar kamu bagaimana?" Ya, dia mencoba untuk mencari tahu tentang kamu, ya. Jadi seseorang ini bisa jadi, ya mungkin entah itu lagi berkonflik dengan kamu, tapi kamu tidak bisa dihubungi, mungkin udah diblokir, nomornya dia udah kamu blokir atau saling memblokir nih satu sama lain. Tapi ternyata dia masih mencari tahu tentang kamu. Dia pengen untuk mengetahui nelpon kamu, tapi ya mungkin gengsi ya. Gengsi kali karena dia sudah memblokir kamu, tahu-tahu dia buka lagi blokirnya. Kan ya dia punya harga diri dong gitu. Nah, tapi dia mencari kamu sebenarnya, ya. Oke. Nah, di sini ada the child. Nah, sepertinya seseorang ini dia akan datang lagi ke kamu. Dia akan membangun lagi hubungan ya bersama dengan kamu. Ada keinginan dia itu kayak, "Aku sudah berubah loh. Kalau aku mendekat ke kamu lagi, yakinkan dirimu bahwa aku udah berubah," gitu loh. Jadi itu apa ya pikirannya dia saat ini. Dia merasa aku udah berubah, aduh aku nggak seperti dulu. Dulu mungkin aku menyakiti kamu. Sekarang aku nggak lagi gitu loh. Aku sudah berubah, aku sudah menjadi baik. Itu gambaran dia. Semoga ya dia menjadi baik gitu ya. Dia hourglass. Nah, seseorang ini dia merasa aku akan bisa nih menjadi seseorang yang kamu butuhkan, kamu harapkan, kamu andalkan gitu. Intinya dia saling mengisi dengan kamu. Antara kamu dengan dia mungkin ada sebuah cinta yang cukup kuat ya. Bahwasanya ada take and give-nya antara kamu dengan dia. Nah, tetapi terkadang cinta itu tidak semulus apa yang kita harapkan. Pasti ada lika-likunya. Semoga aja ya antara kamu dengan dia itu bisa akan bertemu lagi, bersama lagi. Apalagi di sini ada the house, ada sebuah kenyamanan. Dia merasa ya bersama dengan kamu itu nyaman banget, nyaman banget. Ya itu yang dicari. Mungkin saja dia sudah pernah ya saat mungkin terpisah dari kamu, dia merasakan adanya ketidaknyamanan, dia kayak nggak betah nih, dia kesepian ya. Ya makanya dia kayak pengen lagi nih untuk bertemu dengan kamu. Dia menuju ke kamu lagi, dia datang lagi ke kamu jika kamu yang sudah berkonflik dengan dia. Dia mungkin ingin minta maaf, dia ingin menebus semua kesalahan, atau dia ingin bersama kamu kembali, ya. Atau ada yang ingin menikah dengan kamu di sini. Oke? Semoga ya. Kita coba lihat dari segi isi hatinya. Kita ambil perasaan terdalamnya itu seperti apa. Ya. Perasaan terdalamnya. Fokus kepada kartu ini. Kita ambil 3 kartu aja ya. Karena ada kartu lain lagi yang akan kita buka. Lebih banyak kartunya kan lebih asik ya. Lebih banyak gambaran dari seseorang. Nah, ini dia. Maybe. Dia merasa kayak nggak yakin aja ya. Dia kayak nggak yakin aja nih. Atau dia nggak percaya diri. Ya, kemungkinan gitu ya.
Kalau aku datang kepada kamu, ya mungkin kamu terima, mungkin kamu tolak. Jadi dia nggak percaya. Arti kata mungkin dia masih meragukan. Sementara dia ini kayak pengen mengungkapkan nih, I cup, ya, ada angka 1 dan ini cup. Cup ini cerita tentang perasaan, tentang cinta yang dia miliki. Dia dan berharap ini angka 1 adalah sebuah awal, kesempatan yang diharapkan dari kamu. Dia ingin bahwasanya kamu itu memberikan kesempatan untuk dia. Ya, mungkin dia minta maaf, kamu maafin gitu ya. Itu yang diinginkan di sini. Nah, ini time for me. Aku membutuhkan waktu untuk mungkin ini untuk kita juga ya gitu ya. Untuk aku mengungkapkan semua isi hati aku. Tolong dong beri aku waktu gitu ya. Aku perlu menjelaskan semuanya ke kamu. Karena selama ini mungkin kamu tidak mau ya mendengarkan apa yang ingin dia katakan. Karena kamu udah capek juga. Mungkin dengan drama yang dia buat gitu ya. Dengan kesalahan-kesalahan yang dia buat. Nah, tapi dia mencoba untuk memperbaiki lagi. Tapi kamu udah capek, tapi kamu udah lelah dengan tingkah lakunya yang arogan gitu ya. Nah, di sini ada dia juga ingin mengatakan I just want space. Aku hanya ingin sebuah ruang. Bisa jadi ya. Di sini dia ingin ruang ya di hati kamu. Tolong dong beri aku ruang di hati kamu walaupun sedikit gitu ya. Intinya ada ya adalah aku di hatimu gitu. Itu yang dia inginkan di sini ya. Oke, kita coba lihat bagaimana hubungan kamu. Terakhir nanti aku akan coba lihat jika dari kartu tarot ya. Untuk ceritain sebenarnya itu seperti apa. Oke, kita akan ambil 3 kartu buat teman-temanku. Inilah keadaan dia malam ini. Nah, dia ngerasa kalau kita itu soulmate. Soulmate ya. Nah, bagus sekali kartunya. Dia merasa makanya dia ingin datang ke kamu karena dia merasa ada soul connection yang begitu kuat antara kamu dengan dia ya. Yang sulit untuk dilupakan. Mungkin dia kepikiran, tapi ingat, kepikirannya bukan ada sangkut pautnya ya. Terkadang ada yang bertanya, "Kak, aku kepikiran dia nih, Kak." Ya ternyata ya mungkin dia punya hutang sama kamu, makanya kamu nggak bisa melupakan dia. Kapan ya hutangnya dibayar gitu ya. Terkadang seperti itu ya. Nah, tapi jika dia tidak punya ada sangkut paut tentang masalah uang atau hutang, terus kamu mikirkan dia, bisa jadi dia mikirin kamu. Oke? Tapi kalau ada hal-hal yang mungkin mungkin apa ya kayak pinjam uang atau pakai uang kamu dia, ya otomatis dong kita mikirin dia karena ada hak kita di situ gitu ya. Jadi di sini aku melihat ada beberapa dari kamu kayak aku ngerasa kita tuh soulmate gitu ya. Gitu. Oke. Di sini apalagi ada paradise, happiness, joy, enjoying each other. Mungkin malam ini seseorang ini mencari kebahagiaan bersama yang lain. Mungkin bersama temannya dan dia mencari apa ya, seperti pelarian. Dia pengen bahagia nih, pengen ngerasain kebahagiaan karena udah capek nih aku bersedih, udah capek aku perjuangkan kamu gitu ya. Tapi aku nggak ketemu jalan gitu ya. Tapi aku itu kayak ngerasa ya tidak percayakan diri aku. Di sini mungkin dia mencari pelarian bersama teman-teman ya, mungkin hangout gitu ya atau apa begitu. Di sini ada needing time, cycle and takes time, time to heal. Mungkin saja saat ini dia butuh waktu, mungkin bersenang-senang untuk apa? Untuk menyembuhkan luka hatinya. Mungkin saja malam ini dia terluka, dia kecewa ya. Mungkin kamu udah perlahan-lahan sudah menjauh dari dia karena kamu sudah tidak ingin lagi disakiti gitu ya. Tapi di sini dia ngerasa kita soulmate. Aku yakin kita akan bertemu lagi. Gitu ya. Ada nih, ada new fase, ada fase baru yang mungkin akan terjadi di sini. Dia ataupun kamu itu sama-sama. Fase barunya bisa jadi karena kamu tidak memberikan kesempatan kepada dia atau kamu tidak menerima dia atau kamu menolak dia. Ya kita berteman saja gitu loh. Intinya ya biasa aja. Jangan terlalu berlebihan. Karena itu juga tidak baik nantinya. Ya. Jadi seseorang ini kayak dia pengen merubah pikirannya. Dia pengen mencoba untuk ya namanya hubungan apa ya, hubungan asmara, hubungan cinta itu tidak akan semulus yang kita kira ya. Kita akan coba lihat dari kartu tarot ya. Seperti apakah yang terbaca. Untuk selanjutnya, tentang hubungan kamu dengan dia. Apakah yang akan terjadi? Oke. Apakah yang terjadi antara kamu dengan dia untuk masa depan? Nah, ternyata benar ya antara kamu dengan dia itu kamu nggak mau menerima dia. Atau malam ini dia kayak merasa sedih banget gitu ya. Karena kamu tidak menerima dia. Nah,
ada the World. Jadi untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Taurus, Virgo, Capri, Aries, Leo, Sagi, Gemini, Libra, Aquarius ya. Itu zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan. Jika di sini tidak ada zodiak kamu atau zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Nah, jadi di sini aku melihat mungkin di sini ada sebuah karma yang dia jalankan, atau bisa dikatakan dia akan bisa terbebas dari karma ini ya. Keadaan dia benar-benar kayak tersiksa. Aku melihat ke depannya hubungan kamu dengan dia, kamu akan bisa melupakan dia, dan dia juga berusaha melupakan kamu. Karena benar-benar dia tersiksa dengan rasa yang dia miliki. Nah, setidaknya karena dia itu kayak merasa ya ada cinta yang begitu besar dan dirinya, tapi kamu tidak menginginkan dia, kamu lebih menolak ya, karena kamu capek. Mungkin ada pola yang berulang terjadi dulunya. Setelah dia minta maaf, ya dia berulang lagi. Ya dia kembali melakukan kesalahan, minta maaf lagi, berulah lagi begitu ya. Jadi itu yang membuat kamu tidak bisa menerima dia. Ya, dia terjebak dengan rasa dia. Dia tidak bisa melupakan kamu. Di sini memang berharap sih bisa melupakan, tapi yang dia inginkan itu adalah ya setidaknya kita bisa menjalin hubungan kerjasama, mungkin dalam pekerjaan atau apa. Setidaknya dia itu juga bisa ketemu kamu tiap hari, gitu loh. Ya ternyata dia baru menyadari cinta yang dimiliki ternyata tulus, tapi dia sadari setelah dia meninggalkan kamu ya. Itu sebenarnya ya di sini yang terbaca. Oke. Kita akan coba lihat dari inisial ya. Siapakah inisialnya? Oke. Ada L, teman berantem. Ya, berantem terus gitu ya. Dan akhirnya jadi ingin lagi. I dan V, temannya teman. Ini ada N yang pernah abaikan. Ada H, saudara teman ya. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, yang kuat koneksinya, siapa aja? Ada Virgo, ada Gemini, ada Leo, ada Sagittarius, ada Cancer. Itu zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu ya. Oke, kita lihat di sini seperti kesimpulan yang aku buka ya, apa ya yang bisa kita ambil kesimpulannya. Di sini aku melihat dia itu merasa kita tuh soulmate. Tapi ya mungkin saja iya, mungkin saja tidak ya. Karena di sini dia kayak ngerasa ada kondisinya terjebak. Mungkin kamu yang tidak menyukai dia lagi, kamu yang menolak dia, tapi dia masih menginginkan kamu, dia masih berharap ya. Karena dia ngerasa kamu itu ada soulmate dia. Ya, ini kesimpulan mungkin yang kita bisa dapatkan. Oke, teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Jadi kali ini sebagai hiburan bagi kamu ya. Sampai ketemu lagi, dadah.